Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman angkatan 2025. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan nih terkait kristalgrafi dan mineralogi. Nah, sebelum itu, mari kita mulai presentasinya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke presentasinya, mungkin teman-teman udah tahu belum, ini mineral apa nih? Warnanya coklat, mungkin merah, mungkin agak kuning juga. Nah, untuk kita memberikan penamaan terhadap mineral ini, ada beberapa proses nih teman-teman yang harus kita lakukan. Prosesnya apa aja? Yuk, sampai akhir ya. Oke, buat penjelasan kali ini, ada beberapa proses yang harus kita lakukan, yaitu terkait untuk mengetahui sistem kristalnya, dan juga untuk mengetahui identifikasi mineralogi fisiknya. Dari proses ini kita akan mendapatkan sebuah penjelasan, dan nanti ketika akhirnya digabungkan, dua hal ini, kita bisa mendapatkan data data konklusi bahwa itu tuh mineral apa, teman-teman. Oke, yang pertama terkait sistem kristal. Apa sih sistem kristal itu? Sistem kristal adalah sebuah sistem yang mengelompokkan bentuk kristal mineral berdasarkan simetri dan panjang atau sudut dari sumbu kristalnya. Dan terdapat 7 sistem kristal, teman-teman, yaitu isometrik yang ini nih, yang kubik, terlihat kubik juga atau istilah lainnya. Kemudian ada tetragonal, ada heksagonal, kemudian ada ortorombik, ada trigonal atau rombohedral, ada monoklin, dan juga triklin. Nah, buat penjelasan kali ini, aku akan menjelaskan lebih detail terkait salah satu sistem kristal, yaitu monoklin. Nah, sistem monoklin, jadi ini sistem yang kadang beberapa orang tuh cukup membingungkan, karena dia mirip seperti kubu, oh bukan kubus, apa istilahnya, balok, tapi dia itu bukan balok, teman-teman. Karena yang mirip balok itu biasanya kita sebut dengan istilah ortorombik, karena ada beberapa nih yang membedakannya, yaitu di geometrinya. Pada sistem monoklin, sumbunya itu panjang sumbunya itu tidak sama semua teman-teman, yaitu panjangnya beda-beda. Yang artinya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Tapi paling umumnya yang paling panjang itu A dan yang paling pendek itu C, yang B itu di antara A dan B, yang A dan C. Nah, kemudian terkait sudutnya, sumbu A itu tegak lurus terhadap sumbu B, dan sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, dan sumbu C itu tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Jadi kalau kita simpulkan, sumbu B itu tegak lurus terhadap sumbu A dan C yang paling panjang dan yang paling pendek, sementara sumbu A dan C yang paling panjang dan paling pendeknya ini tidak saling tegak lurus, tapi miring satu sama lain. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa itu adalah sistem monoklin. Yang membedakannya dengan ortorombik, ortorombik ini dia tegak lurus semua sumbunya, sudutnya. Jadi ketika kita melihat bahwa ini udah agak miring nih, ini bukan yang seperti balok, tapi ini adalah sistem monoklin yang ada satu sumbu yang miring terhadap sumbu lainnya. Nah, jadi kita udah tahu kan ini adalah sistem monoklin. Nah, kita balik lagi ke mineral yang tadi. Kita sudah tahu satu hal nih dari mineral itu. Kita tahu sistemnya, yaitu sistem monoklin. Karena pada sumbu ini kita bisa lihat nih, si alas atau yang biasa kita sebut dia mirip kayak si yang dimana dia searah sama si C-nya, arahnya seperti ini, itu ada terdapat sedikit kemiringan nih pada sumbu yang paling panjangnya. Jadi ketika si C dan yang A-nya sudah miring, bisa kita ambil hipotesis awal bahwa itu adalah monoklin. Lalu kita bandingkan lagi dengan yang B-nya. Yang B ternyata dia tegak lurus nih terhadap A, dia tegak lurus juga terhadap C. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa mineral yang tadi itu sudah kita ketahui satu hal, yaitu sistemnya, yang merupakan sistem monoklin. Karena terlihat dari panjang sumbu yang tidak sama, dan juga orientasi sumbunya yang tegak lurus pada B yang tegak lurus terhadap A dan C, serta pada sumbu A dan C itu miring, teman-teman. Nah, kita lanjut dulu. Kita udah tahu satu hal nih, lalu apa sih ini mineralnya? Nanti kita tambah dengan penjelasan berikutnya, itu terkait identifikasi mineralogi fisik. Jadi identifikasi mineralogi fisik ini adalah proses identifikasi sifat-sifat fisik pada mineral yang memberikan gambaran pada mineral yang terdiri dari warna, kilap, kekerasan, cerat, belahan, dan pecahan. Ketika kita melihat sebuah mineral dan sudah kita gambarkan ini semua, baru kita bisa ambil database melalui literatur ataupun website-website yang memberikan penjelasan bahwa ini tuh mineral apa gitu dari sifat fisiknya. Nah, tadi kita belum tahu kan namanya, tapi kita deskripsikan dulu hal lainnya. Itu pertama dari warna. Warna ini dalam sistem mineralogi fisik ada ideokromatik dan juga alokromatik. Yaitu ideo itu ketika si warna itu tetap, yang berarti nggak berubah-berubah gitu. Karena nggak ada pengotornya, nggak kayak alokromatik yang dimana dia bisa berubah-berubah. Nah, kurang lebih aku kasih gambaran di sini, dia itu alokromatik teman-teman termasuknya, karena dia bisa berubah-berubah tergantung dari zat kimia pengotor yang penyusun pada mineralnya. Kayak ini nih, ini sama ini tuh sebenarnya sama, mineral yang sama. Contoh lainnya.
Tapi karena pengotornya beda antara ini dan ini, bisa menghasilkan warna yang berbeda, maka termasuk ke alokromatik. Yang umumnya itu putih pucat, kuning, atau bernuansa merah, jingga hingga coklat. Itu kan agak mirip seperti warna ini ya. Dia agak kuning, agak jingga juga, agak coklat juga. Jadi bisa kita bilang dia termasuk alokromatik yang memiliki warna yang kurang lebih seperti itu. Kemudian kekerasannya, kekerasan ini harus kita uji si mineralnya dengan benda-benda lain. Misalnya kita uji pakai knife atau glass. Dan ketika diuji, itu kita bandingkan apakah dia menimbulkan goresan di mineralnya atau tidak. Ketika dia menimbulkan goresan, maka mineral itu kekerasannya di bawah si kekerasan benda yang kita pegang. Nah, ketika kita uji dengan knife atau glass plate ini, dia itu nggak gores teman-teman. Karena kekerasan knife atau glass kan 5,5. Tapi ketika kita coba pakai steel nail, si mineral ini uh, dia tergores. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa si mineral ini tuh di bawah steel nail kekerasannya. Berarti 6. Kita ambilnya 6 karena dia tergores dan bisa kita simpulkan di bawahnya. Jadi kita sudah bisa menghipotesis bahwa mineral ini adalah mungkin ortoklas dan nggak mungkin apatit karena dia nggak tergores tadi. Jadi kita ambil kesimpulan mungkin kesimpulan awal mungkin mineral ini adalah ortoklas. Terus kita bandingkan dengan mineralogi sifat fisik yang lain yaitu kilap. Kilapnya itu ternyata seperti kaca gitu. Karena ketika kita cahayain dia agak tembus pandang tapi nggak tembus pandang banget yang biasa kita sebut translucent. Jadi kilapnya kita sebut vitreous. Lanjut lagi kita ke aspek fisik yang berikutnya, yaitu ceratnya. Ketika digoreskan ke bidang, ceratnya itu menghasilkan warna putih. Oke. Kemudian kita lanjut ke aspek berikutnya itu belahan. Belahannya ternyata sempurna teman-teman. Jadi sempurna itu ketika dia seandainya dibelah, maka dia akan membentuk bidang yang sehalus ini. Dan ini terlihat pada sumbunya biasanya. Mungkin kalau kita back dikit, nah ini di bagian ini kan terdapat seperti bidang yang mau terbelah. Di sini juga nih kalau teman-teman perhatikan, nah ketika kita coba bikin garis hayal, itu ada dua bidang atau dua sumbu teman-teman. Yang sekiranya terbelah itu akan menghasilkan belahan yang sempurna. Maka kita klasifikasikan belahannya belahan sempurna. Kemudian pecahannya, ini nggak ada contoh pastinya karena belum nemu tadi. Tapi kalau kita bandingkan setelah tadi kilafnya Vitros dan juga kekerasannya cukup tinggi, bisa dibilang dia cukup solid teman-teman. Dan karena dia seperti kaca, jadi ketika kita pecah atau ada pecahan dari mineral itu akan menghasilkan sebuah pecahan yang namanya konkoidal seperti ini. Ini adalah contohnya obsidian, tapi mungkin kalau contoh dari si feldspatnya jika diganti warnanya mungkin akan terlihat seperti ini kali ya. Jadi dia konkoidal teman-teman, agak nggak memundar tapi nggak berantakan banget gitu secara apa ya visualisasinya. Nah, dari semua database tadi kita kombinasikan dan kita catat ditambah juga sistem kristal sebelumnya. Kalau kita sudah dapat data-data itu, maka baru kita bisa memberikan penamaan. Dan berdasarkan literatur ataupun website-website terkait mineral yang memberikan penjelasan database itu, bisa kita bilang bahwa mineral tersebut adalah mineral orthoklas atau feldspar group. Dari kekerasannya tadi, dari warnanya tadi, dari sifat fisik lainnya, ditambah dengan sistem kristal yang monoklin, itu memberikan gambaran bahwa sebenarnya itu adalah mineral orthoklas atau feldspar group. Nah, jadi gitu teman-teman, proses gimana kita memberikan penamaan terhadap suatu mineral dari deskripsi-deskripsi yang kita punya, mulai dari identifikasi mineralogi fisik dan juga deskripsi terkait sistem kristalnya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman next ketemu terhadap mineral apapun, lewatin proses-proses tersebut dulu, jangan langsung tembak mineralnya. Karena bisa jadi mineral tersebut sama dan kalian udah deskripsi namanya, salah. Karena ada beberapa aspek seperti sistem kristal dan juga identifikasi mineralogi fisik yang berbeda dari ada yang database ataupun dari yang ada di literatur. Jadi next time jangan lupa dipastiin ya proses-proses tersebut. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.